Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita ketemu kembali dalam daring tema 3A, subtema 4, pembelajaran 6 dengan judul Perkembangbiakan Buatan pada Tumbuhan. Ayo nak, perhatikan video pembelajarannya. Untuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan, yang pertama yaitu dengan cara cangkok atau mencangkok. Mencangkok yaitu membuat cabang batang tanaman menjadi akar. Nah, mencangkok ini bisa dilakukan pada tanaman yang berkambium. Apa jenis tanaman yang berkambium? Yaitu seperti pohon mangga, pohon durian, pohon jambu, dan lain-lain. Biasanya kambium ini berada pada batang tanaman yang punya batang keras. Ini biasanya memiliki kambium. Kita lihat gambarnya dulu ya. Kita lihat gambar cara mencangkok tanaman. Kita lihat yang nomor 1, ini adalah batang yang siap untuk dicangkok. Kemudian yang gambar 2, ini yang dicangkok adalah cabang batang tanaman, bukan batang pokoknya, tapi cabangnya. Dilihat di situ ya, anak-anak dipahami itu, kemudian dilepas kulitnya. Disambung dengan yang 3 ini yang sudah terlihat kulitnya sudah lepas, sudah bersih. Kemudian yang gambar 4 kita lihat, kalau kulitnya sudah bersih, kemudian akan ditutup dengan sabut kelapa. Tapi beberapa orang biasanya juga menggunakan seperti kain juga bisa. Tapi pada umumnya mereka menggunakan sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini kemudian ditutup dengan plastik, kemudian diikat. Kenapa tutup dengan plastik dan diikat? Supaya sabut kelapanya tidak jatuh. Nah, ini dibiarkan dalam beberapa minggu, ya, kadang ada yang beberapa bulan, dibiarkan supaya nantinya ini di dalam plastik yang berisi sabut kelapa inilah nantinya akan tumbuh individu baru. Kalau dibuka sabut kelapanya, dilihat gambar yang 5 ini, di dalamnya akan tumbuh individu baru ya. Nanti yang siap untuk dicangkok. Berikutnya, nah ini adalah contoh tanaman cangkok pada tanaman mangga. Ini beberapa batang-batang dari tanaman mangga sudah dicangkok ya. Kemudian kita biarkan, nanti akan tumbuh akar di dalamnya. Berikutnya, nah ini sudah diambil salah satu dari tanaman mangga yang dicangkok. Nah, kemudian kalau sudah pada gambar sebelah kanan ini, tanaman mangga siap menjadi tanaman baru atau individu baru yang lepas dari tanaman inti atau dari induknya. Untuk yang selanjutnya yaitu dengan cara stek. Apa itu stek? Stek itu yaitu menanam potongan bagian tumbuhan. Bisa bagian batangnya, daun, ataupun akarnya. Yang pertama kita bahas bagian stek batang ya. Yaitu terjadi contohnya pada ketela pohon dan sirih. Ini kita lihat ya. Gambar 1 adalah stek pada tanaman ketela pohon. Ini caranya itu dengan cara batangnya dipotong ya, ini menjadi beberapa bagian, kemudian ditanam. Nah, nantinya beberapa minggu atau beberapa bulan nanti akan keluar akar dan menjadi individu baru. Jadi satu batang ketela pohon nantinya bisa di-stek menjadi beberapa tanaman. Ini contohnya ya. Mungkin ini beberapa tanaman yang pada gambar sebelah kanan ini induknya mungkin hanya beberapa batang ketela pohon yang kemudian dipotong, kemudian ditanam. Nah, cara ini yang disebut dengan stek batang. Untuk selanjutnya yaitu stek daun. Stek daun itu yang familiar biasanya pada tanaman cocor bebek. Mungkin anak-anak di rumah punya ya jenis tanaman ini, namanya tanaman cocor bebek. Caranya yaitu kita ambil beberapa daun dari tanaman cocor bebek ini.
Kemudian kita taruh saja dalam pot atau dalam tanah. Nah, ini pada gambar berikutnya, nanti dari bagian tepi dari daun cocor bebek ini nanti akan tumbuh tunas. Ya, ini nanti akan tumbuh individu baru. Ya. Nah, kalau sudah tumbuh, individu barunya sudah berkembang, kemudian bisa kita ambil, kita masukkan dalam pot. Nah, ini yang terakhir adalah gambar tanaman cocor bebek yang sudah berada dalam pot. Ya. Teman-teman atau anak-anak mungkin sering ya menjumpai tanaman cocor bebek sebagai hiasan halaman rumah kalian. Nah, ini adalah contoh stek daun pada tanaman cocor bebek. Yang selanjutnya yaitu dengan cara menyambung. Apa itu menyambung? Menyambung yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Ya. Kita lihat pada gambarnya, ya. Untuk bagian yang atas atau bagian pucuk atas kita buat runcing, kemudian bagian batang yang bawah kita lubangi, ya. Nah, kemudian kita gabungkan antara bagian yang atas dan bagian yang bawah. Antara bagian yang atas itu tanaman A misalnya, bagian yang bawah adalah tanaman B. Tapi tanaman itu adalah tanaman yang sejenis. Mungkin bisa antara mangga mana lagi dengan mangga aromanis. Supaya nanti dapat dihasilkan menjadi mangga yang besar, manis, ya. Kemudian rasanya atau dagingnya juga banyak. Nah, kemudian setelah dimasukkan antara bagian atas ke bagian bawah, jangan lupa diikat supaya tidak lepas. Ini contoh gambar berikutnya ya. Nah, ini adalah cara menyambung, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Untuk yang terakhir yaitu dengan cara okulasi atau menempel. Apa itu okulasi? Menempelkan mata tunas dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Biasanya tanaman yang sejenis. Ini kita lihat ya. Yang ditempel itu adalah mata tunas seperti cabangnya, bukan tanaman atau batang pokoknya. Nanti diambil mata tunas dari tanaman A misalnya, kemudian ditempel mata tunas tersebut pada tanaman B. Untuk contoh yaitu okulasi pada tanaman atau pohon durian. Misalnya mata tunas dari durian lokal ya ditempel kepada durian montong misalnya supaya dihasilkan jenis durian lokal tapi rasanya seperti durian montong dan ukurannya besar. Demikian anak-anak cara vegetatif buatan pada tumbuhan. Nah, anak-anak, setelah kalian paham tentang perkembangbiakan buatan pada tumbuhan, sekarang buka halaman 158, kerjakan, isilah dengan jawaban yang tepat. Setelah selesai, kirim via WA ya nak ya. Akhirnya daring dari ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.